Dia seorang perampok dan pembunuh. Ya, dia akan merampok siapa saja yang melewatinya, yang melewati tempat tersebut, atau orang yang berhasil ditipunya. Seperti itu. Ketahuilah, aku adalah makhluk penjaga ayat yang engkau baca tersebut. Aku adalah penjaganya. Ketika engkau membacanya berulang-ulang minta pertolongan pada Allah, maka Allah mengutusku untuk menolongmu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, ayahanda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di media dakwah Musyi TV ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sebuah kisah hikmah yang mengisahkan tentang Allah menyelamatkan seseorang dengan wasilah ayat Al-Qur'an. Dikisahkan pada satu waktu ada seorang laki-laki, ya dia orang soleh, ya seorang laki-laki soleh. Laki-laki ini berada dalam sebuah perjalanan, ya seorang musafir. Orang musafir, kemudian singkat cerita, lelaki tersebut sampailah di sebuah pasar, ya. Dan di pasar ini ternyata laki-laki tersebut, ya, itu berjumpa dengan seorang laki-laki yang kemudian berkenalan mereka setelah saling sapa, saling bertanya. Akhirnya diketahui bahwa tujuan daripada musafir atau laki-laki ini sama dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut. Ya, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, seandainya engkau ingin ke kampung tersebut dengan jalan yang biasa, maka engkau akan menempuh beberapa hari. Tapi kalau mau ikut bersamaku, aku akan tunjukkan kepadamu ada jalan pintas. Kita akan menghemat beberapa hari untuk menempuh tujuan kita tersebut. Maka karena percayanya laki-laki ini, ya musafir ini dengan orang yang baru dikenalnya ini, maka kemudian dengan tujuan untuk menghemat waktu, ya waktu perjalanan, bahwa laki-laki yang baru dikenalnya ini adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang mempunyai tujuan yang sama, ya, dan mengetahui jalan yang lebih cepat. Maka akhirnya ikutlah orang tersebut, ya laki-laki musafir ini, orang soleh ini ikutlah bersama laki-laki yang baru dikenalnya tersebut, ya untuk menuju satu tempat yang ditujunya dengan jalan yang tidak biasa. Para sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala, akhirnya laki-laki yang baru dikenalnya ini ternyata membawanya ke satu tempat, ya yang dia katakan sebagai jalan pintas, ternyata masuk ke dalam hutan. Ya, masuk ke dalam hutan, ya akan melewati lembah, dia bilang nanti tujuannya ternyata tidak jauh dari situ. Nah, maka kemudian ketika sampai ke dalam tengah hutan, ya apa yang terjadi? Ternyata sahabat sekalian, laki-laki yang baru dikenalnya ini ternyata adalah seorang penjahat. Ya, dia seorang perampok dan pembunuh. Ya, dia akan merampok siapa saja yang melewatinya, yang melewati tempat tersebut, atau orang yang berhasil ditipunya, seperti itu. Maka kemudian setelah itu dia berkata, wahai engkau, engkau di sini ikut bersama aku. Sesungguhnya aku ini adalah seorang perampok dan aku menginginkan semua harta-hartamu. Ya. Nah, sebelum aku bunuh engkau di tempat ini, maka silahkan sebutkan permintaan terakhirmu. Ya. Karena setiap kali orang yang akan kubunuh, aku mempersilahkan untuk menyebutkan permintaan terakhirnya. Kemudian orang laki-laki ini, orang musafir ini, ya seorang yang soleh ini minta izin. Kalau begitu, izinkanlah aku untuk sholat 2 rakaat. Ya, ini adalah sebagai sholat terakhirku. Nah, rupanya perampok ini mengatakan, ya silakan saja sholat, ya. Karena beberapa orang yang aku rampok di sini juga, di tempat ini, ya biasanya juga ada di antara mereka permintaan terakhirnya mendirikan sholat atau menjalankan sholat.
namun sholatnya itu tidak berpengaruh. Setelah dia sholat, aku bunuh juga. Aku ambil seluruh hartanya. Silakan sholat. Maka kemudian laki-laki soleh ini mempersiapkan tempat sholatnya. Ya, setelah dirasa dia sudah suci, ya, kemudian dia sholat. Ya, dia angkat tangannya, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah dia membaca Fatihah, dia membaca satu ayat. Ya, ayat ini tertulis dalam surah An-Naml ayat 61. Ya, surat An-Naml ayatnya ayat 62. Ya, ayat 62-nya. Silakan ayah dan bunda para sahabat sekalian dilihat Qur'annya nanti. Surat An-Naml itu adalah surah yang ke-27. Ini ayat yang dibaca orang soleh ini adalah ayat 62. Ya, ayat 62. Bunyi ayatnya, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Dalam sholatnya, laki-laki soleh ini membaca ayat ini berulang-ulang sambil meneteskan air mata, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang kita lihat makna atau terjemahan daripada ayat ini, memang intinya adalah ayat minta pertolongan kepada Allah di saat dalam keadaan terdolimi, ya, agar Allah memberikan jalan terbaik, agar Allah membebaskan dari orang yang mendoliminya, seperti itu. Ayat ini dibaca oleh orang soleh ini berulang-ulang. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memakai kendaraan perangnya lengkap dengan baju dan senjata perangnya. Dia berkuda, ya, kuda yang sangat bagus, yang sangat besar, kuda yang sangat bagus, ya. Kemudian laki-laki ini juga berbaju dengan busana perang, berbaju perang dengan pakaian lengkap dengan senjatanya, membawa tumbak. Tiba-tiba datang laki-laki tersebut, kemudian dengan segera laki-laki tersebut ya menumbak perampok yang akan membunuh orang yang soleh yang sedang sholat ini. Ya, kemudian sekali tumbak maka matilah perampok yang akan membunuhnya ini. Selesai sholat, disegerakan sholatnya, kemudian bertanya, "Wahai Fulan, siapakah engkau? Ya, siapakah engkau Tuan yang sudah menolongku di tempat seperti ini?" Ya, kemudian orang ini berkata, "Ketahuilah, aku adalah makhluk penjaga ayat yang engkau baca tersebut. Aku adalah penjaganya. Ketika engkau membacanya berulang-ulang minta pertolongan pada Allah, maka Allah mengutusku untuk menolongmu." Ya, jadi aku adalah makhluk penjaga ayat ini yang dengannya engkau minta pertolongan. Ya, seperti itu yang dikatakan laki-laki tersebut, seorang laki-laki yang datang tiba-tiba lengkap dengan senjata dan baju perangnya, tiba-tiba membunuh perampok yang akan membunuh atau merampok laki-laki soleh yang membaca ayat tersebut. Kemudian setelah itu laki-laki itu berpamitan, ya, dan berpamitan dia persiapkan kudanya untuk segera berangkat. Dia berpesan, ya, kepada orang yang ditolongnya ini, "Jangan kau menoleh, jangan kau melihatku, aku akan jalan berbalik arah dengan pandanganmu, jangan kau melihat ke belakang." Begitu. Maka kemudian laki-laki itu bersegera untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun karena penasarannya, ya, tanpa sadar lelaki soleh ini kemudian menolehkan mukanya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu tamparan yang membuat wajah laki-laki itu tertampar karena melihat laki-laki yang telah menolongnya tersebut. Ya, rupanya dia cepat menghilang karena memang laki-laki tersebut adalah malaikat penjaga ayat yang dibaca musafir tersebut. Surat An-Naml ayat 62. Ya. Demikian kisah hikmah ini, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita. Kisah ini dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, ya, dalam kisah hikmah.
menunjukkan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap ayat Al-Quran itu ada penjaganya. Ya, setiap ayat Allah itu ada yang menjaganya. Bahkan Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Allah kirim setiap makhluk-makhluk daripada golongan malaikat atau yang lainnya untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran. Demikian ayah dan bunda sekalian, mudah-mudahan kisah hikmah ini membawa manfaat buat kita semua, menjadi nasihat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.